Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mikolin Stephen Gerard dengan NIM 250711010218. Pada saat ini saya akan memberikan materi seputar dengan perbedaan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Saya akan langsung masuk saja ke dalam materi, menjelaskan yang pertama, yaitu apa itu pengertian hukum tertulis. Hukum tertulis merupakan hukum yang dibuat secara resmi oleh lembaga berwenang dan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum. Hukum ini memiliki kekuatan mengikat karena disahkan melalui prosedur formal negara. Contoh-contoh dalam hukum tertulis yaitu yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada undang-undang, yang ketiga ada peraturan pemerintah, dan yang keempat ada peraturan daerah. Kemudian saya akan menjelaskan untuk materi selanjutnya mengenai pengertian hukum tidak tertulis. Apa itu hukum tertulis? Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Meskipun tidak dituangkan dalam peraturan tertulis, namun hukum ini memiliki kebiasaan, norma, atau praktik yang berkembang dan diterima oleh semua aturan yang mengikat sebagai aturan yang mengikat. Contoh-contoh yang termasuk dalam hukum tidak tertulis, yang pertama ada hukum adat, yang kedua ada norma kesopanan dan kesusilaan, dan ketiga ada kebiasaan dalam kehidupan kewarganegaraan. Kemudian saya akan memberikan contoh-contoh aspek-aspek mengenai hukum tertulis dan tidak tertulis. Aspek-aspek dalam hukum tertulis itu dibuat oleh lembaga resmi seperti DPR, Presiden, dan lain-lain. Sedangkan hukum tidak tertulis terbentuk dari kebiasaan adat, norma adat, dan norma sosial, yang dimana kedua hukum ini kekuatannya saling memiliki kekuatan yang mengikat secara yuridis dan dapat dipaksakan oleh negara yang mengikat secara sosial dan moral, tetapi tetap diakui oleh hukum seperti undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP, dan hukum adat perkawinan dan norma kesopanan. Namun selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara kedua hukum ini apa sih itu. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu meskipun berbeda, hukum tertulis dan tidak tertulis saling melengkapi. Hukum tertulis memberikan kepastian hukum yang jelas, sementara hukum tidak tertulis memberikan fleksibilitas sesuai dengan budaya dan kebutuhan masyarakat masing-masing. Untuk di penghujung materi saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi yang sudah saya paparkan, hukum tertulis dan tidak tertulis. Dapat saya simpulkan, perbedaan hukum tertulis dan tidak tertulis terletak pada sumber, bentuk, sifat, dan cara mengikat masyarakat, namun keduanya sama-sama berperan penting dalam menjaga peraturan sosial dan menegakkan keadilan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Sekian dan terima kasih.